Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu baik, sehat, dan tentunya tetap bersemangat ya. Meskipun pembelajaran kali ini masih dilakukan secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan bawa keberkahan untuk kita dan kita dimudahkan dalam menerima ilmu. Amin. Nah, jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Oke, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Siapa di sini yang pernah melihat atau mengamati bahkan memiliki tanaman yang satu pohon itu, dalam satu pohon itu memiliki dua warna yang berbeda? Misal, dalam satu pohon itu ada mawar putih dan mawar merah. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Alasannya apa ya? Nah, untuk mengetahui alasannya apa, ayo kita bersama-sama mempelajari tentang KD 3.5 pertemuan pertama, yaitu membahas tentang pola pewarisan sifat pada hukum Mendel 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut. Nah, disimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.5 yaitu pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Kemudian, untuk pertemuan pertama yang akan Ibu bahas adalah sejarah hukum Mendel dan hukum Mendel 1. Nah, untuk menunjang pemahaman bagaimana tentang bab pola pewarisan sifat pada hukum Mendel, maka kalian jangan melupakan materi tentang sel, tentang substansi materi genetik, dan juga jangan melupakan materi pembelahan sel pada minggu kemarin. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menerapkan prinsip warisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. KD 4.5-nya menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Oke, Ibu akan membahas tentang sejarah Mendel. Nah, bisa dilihat ya gambar ini. Nah, ini merupakan foto atau gambar dari Bapak Mendel atau nama lengkapnya Gregor Johann Mendel. Beliau itu lahir pada tahun 1822 yang memulai percobaan pada usia 21 tahun, di mana beliau mengenyam pendidikan pastor dan guru sekolah yang memiliki ketertarikan pada pemuliaan tanaman. Kemudian beliau juga menemukan prinsip dasar hereditas, yaitu studi tentang tanaman kacang kapri. Kemudian beliau juga menemukan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, berkat dari penelitian beliau, ia mendapat gelar Bapak Genetika. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya anak-anak untuk Bapak Genetika yang satu ini. Oke, untuk slide selanjutnya yang akan Ibu bahas adalah alasan mengapa Bapak Genetika kita, yaitu Mendel, menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum dalam penelitiannya atau percobaannya. Nah, yang pertama adalah memiliki siklus hidup yang tidak lama. Yang kedua, mudah disilangkan. Yang ketiga, memiliki bunga sempurna. Yang keempat, memiliki 7 sifat beda yang mencolok atau memiliki pasangan sifat yang kontras. Nah, untuk alasan yang ini, Ibu udah sertakan gambar. Nah, ini 7 sifat beda yang dimaksud ya. Sangat kontras sekali perbedaannya dari bentuk biji, bentuk polong, warna bunga, posisi bunga, dan panjang batang. Kemudian, yang selanjutnya akan Ibu bahas adalah masih tentang mengapa kacang ercis atau Pisum sativum dijadikan tanaman percobaannya, karena dapat melakukan penyerbukan sendiri dan memiliki jumlah keturunan yang banyak. Oke, kemudian Ibu akan lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya tentang 5 hipotesis hukum Mendel. Nah, yang ini tolong diingat-ingat ya, dan kata kunci dari setiap
Poinnya tolong diingat-ingat agar memudahkan kalian dalam memahami hukum Mendel ini. Yang pertama akan Ibu jelaskan, tiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan, yaitu satu faktor dari induk jantan dan satu faktor dari induk betina. Kemudian yang kedua adalah tiap pasangan faktor keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya, di mana kedua bentuk alternatif tersebut disebut pasangan alel atau pasangan gen. Contohnya adalah ini, T besar dan T kecil. Nah, mungkin dalam pembacaan kaidah bahasa Indonesia, T kapital dan T non kapital. Namun dalam biologi untuk memudahkan dalam penyebutannya saja, kita sebutnya T besar dan T kecil saja ya. Oke, untuk pembahasan yang ketiga, satu dari pasangan alel itu dominan dan menutup alel yang resesif bila keduanya bersama-sama. Contohnya, nah ini T besar, T kecil, di mana T besar ini sifatnya dominan, sehingga si T besar ini menutupi alel yang bersifatnya resesif atau T kecil. Jadi T besar dan T kecil. Oke, untuk hipotesis yang selanjutnya, nah ini, pada pembentukan gamet, alel akan memisah. Setiap gamet menerima satu faktor alel tersebut yang dikenal sebagai hukum pemisahan Mendel. Contohnya adalah ini, T besar, T kecil. Nah, di mana alel yang memisah ini yaitu ini, gamet T besar dan gamet T kecil. Kemudian yang kelima, ada individu murni mempunyai dua alel yang sama atau homozigot. Nah, alel dominan diberi simbol huruf besar atau kapital, sedangkan alel resesif diberi simbol huruf kecil atau non-kapital. Nah, contohnya adalah ini, T besar dan T besar, kemudian ada T kecil dan T kecil. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, di sini ada tentang tabel, istilah dalam persilangan yang harus kalian hafalkan dan harus kalian ingat ya. Yang pertama adalah P. P itu simbol untuk parental atau induk. Ada F1 yaitu filial atau anak, ada F2 merupakan cucu, ada fenotip, ingat-ingat ya, fenotip, karakter atau sifat yang dapat diamati. Contohnya, ada buah besar, buah kecil, rasa asam, rasa manis, kemudian batang tinggi dan batang pendek. Kemudian ada genotip. Di sini genotip merupakan susunan gen suatu individu yang tidak tampak dari luar. A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Nah, kemudian di sini ada homozigot dan ada heterozigot. Jangan tertukar ya, homozigot. Ingat-ingat, berarti sifat individu dari yang genotipnya terdiri dari gen-gen yang sama dari setiap jenis gen. Nah, kalau yang A besar dan A besar namanya homozigot dominan. Kalau yang A kecil namanya homozigot resesif. Kemudian ada yang namanya heterozigot. Nah, heterozigot ini merupakan sifat individu yang genotipnya itu terdiri dari gen-gen yang berlainan dari setiap jenis gen. Contohnya, A besar A kecil ini berlainan kan? Berlainan gennya. B besar B kecil dan T besar T kecil. Kemudian ada alel. Nah, alel ini merupakan anggota dari sepasang gen. Nah, misalnya ada M besar dan M kecil. Nah, di mana M besarnya ini merupakan gen berwarna merah dan M kecilnya ini untuk gen berwarna putih. Kemudian ada gen dominan merupakan sifat dari gen yang memiliki ekspresi lebih kuat yang dapat menutupi sifat yang dibawa gen alelnya. Contohnya, A besar, B besar, B besar, T besar, T besar. Kemudian ada gen resesif, di mana gen resesif ini merupakan sifat gen yang tidak muncul atau tertutup oleh gen dominan. Contohnya adalah A kecil, B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Nah, di sini ada simbol. Untuk jenis kelamin jantan seperti ini simbolnya, untuk yang jenis kelamin betina seperti ini simbolnya.
Nah, kita lanjutkan ya untuk hukum Mendel 1 atau disebut juga hukum segregasi. Nah, di mana hukum Mendel 1 ini berbunyi, pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Nah, pemisahan gen sealel ini pada pembentukan sel gamet. Dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel anak secara bebas. Ini terjadi pada tahap anafase dalam pembelahan sel. Nah, kemudian yang akan Ibu bahas selanjutnya adalah persilangan monohibrid. Nah, di mana persilangan monohibrid ini merupakan persilangan dengan mengamati satu sifat beda. Mono artinya satu, nah jadi persilangan dengan mengamati satu sifat beda. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal tentang persilangan monohibrid. Nah, diperhatikan ya baik-baik agar bisa menghitung perbandingan genotip dan fenotipnya. Ibu bacakan soalnya. Tanaman kapri berbatang tinggi T besar disilangkan dengan tanaman kapri berbatang pendek T kecil. Kemudian keturunan pertamanya atau F1 disilangkan dengan sesamanya atau F1 kembali. Jadi F1 dikali F1. Nah, pertanyaannya, tentukan perbandingan genotip F2 dan perbandingan fenotip F2. Nah, ini ada penyelesaiannya. Oke, diperhatikan ya. Nah, ditulis dulu. Diketahui parental atau P induk tanaman kapri berbatang tinggi T besar dikawinkan atau disilangkan dengan tanaman kapri berbatang pendek T kecil. Nah, di mana gametnya ini nantinya adalah T besar dan T kecil. Nah, sesuai dengan tadi ya, yang hipotesis, salah satu hipotesis Mendel yang menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, nah alel ini akan merubah, akan memisah, dan setiap gamet akan menerima satu faktor alel. Ya, makanya ini terpisah, memisah alelnya jadi T besar dan T kecil. Nah, untuk filialnya atau keturunannya atau anaknya, F1 yaitu T besar, T kecil. Nah, di mana dihasilkan bahwa 100% tanaman kapri berbatang tinggi. Nah, kemudian kenapa di sini filialnya dihasilkan T besar dan T kecil? Ini sesuai dengan yang tadi 5 hipotesis dari Mendel, yaitu di sini adalah sesuai dengan hipotesis Mendel yang ketiga, di mana pasangan alel yang dominan akan menutup alel yang resesif. Nah, yang T besar ini akan menutup sifat alel yang resesif. Seperti itu ya. Nah, kemudian parental 2 atau induk yang kedua. Disilangkan lagi, tanaman kapri berbatang tinggi, T besar T kecil, disilangkan dengan tanaman kapri berbatang pendek, T besar T kecil. Nah, di sini nantinya gametnya yang akan terbentuk adalah T besar, T kecil. Nah, seperti itu ya. Semoga sampai di sini dapat dipahami. Nah, untuk mencari filial 2 atau F2-nya, buat dulu tabel seperti ini untuk memudahkan dalam melakukan persilangannya. Nah, nanti di sini dikalikan. T disilangkan dengan T akan menghasilkan T besar dan T besar. T besar disilangkan dengan T kecil menjadi T besar, T kecil. T kecil dengan T kecil akan menghasilkan T kecil dan T kecil. Kemudian nantinya adalah T besar dikali dengan T kecil menghasilkan T besar dan T kecil. Nah, kemudian hasilnya adalah jadi rasio genotip, rasio ini artinya perbandingan ya. Jadi rasio genotip ini yang terbentuk atau F2 sesuai hasil persilangan di atas adalah T besar berbanding T besar T kecil berbanding T kecil hasilnya adalah 1:2:1. Nah, kemudian untuk rasio fenotip keturunan yang terbentuk atau F2 sesuai hasil persilangan di atas adalah tanaman kapri berbatang tinggi berbanding
tanaman kapri berbatang pendek, yaitu 3:1. Ya, seperti itu. Jadi, kesimpulannya adalah rasio fenotip atau F2 dari hasil persilangan monohibrid adalah 3:1. Ya, sampai di sini dapat dipahami ya. Nah, kemudian untuk persilangan yang selanjutnya adalah persilangan intermediate atau semi dominan. Nah, diingat-ingat ya, di mana persilangan intermediate atau semi dominan ini merupakan persilangan monohibrid. Nah, di mana kombinasi atau gabungan dari kedua induknya, hal ini dikarenakan masing-masing gen kedua induk sama-sama kuat, sehingga muncul sifat campuran dari kedua induknya. Tidak ada sifat dominan dan tidak ada sifat resesif. Nah, di sini Ibu memiliki contoh. Nah, contoh persilangannya, jika mawar merah M besar disilangkan dengan mawar putih M kecil, kemudian keturunan F1 disilangkan dengan F1 lagi atau F1 dikali F1, nah tentukan perbandingan genotip atau F2, perbandingan fenotip atau F2-nya. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Sama seperti persilangan monohibrid, nah persilangan intermediate juga tahapannya sama. Yang diketahuinya apa, dan nanti kita mengetahui jawabannya. Nah, ini parentalnya atau induknya. Mawar merah M besar disilangkan dengan mawar putih M kecil. Nah, gametnya menghasilkan M besar dan M kecil sesuai dengan hipotesis Mendel yang ada 5 itu, yaitu di mana pada saat pembentukan gamet, alel akan memisah. Nah, yang tadinya M besar, M kecil, dan M kecil, maka masing-masing akan memisah menjadi M, di sini M besar, dan di sini adalah M kecil. Nah, di mana setiap gamet ini akan menerima satu faktor alel. Nah, untuk filialnya di sini atau keturunan F1 adalah M besar, M kecil. Nah, di sini yang membedakan antara persilangan monohibrid dan intermediate adalah ketika yang di monohibrid tadi hasil persilangannya menyatakan bahwa T besar, T kecil adalah tanaman kapri berbatang tinggi. Nah, berbeda halnya dengan yang ada pada persilangan intermediate, di mana menyatakan hasilnya atau F1-nya ini bukan M besar M kecil ini bukan mawar merah, melainkan mawar merah muda. Nah, mengapa hal ini terjadi? Nah, karena gen dari M besar dan M kecil ini sama-sama kuatnya. Jadi tidak ada yang lebih dominan atau tidak ada yang resesif. Nah, seperti pada pembahasan di awal tadi, di mana persilangan intermediate itu merupakan kombinasi atau gabungan dari kedua induknya. Nah, hal ini dikarenakan masing-masing gen kedua induknya ini sama-sama kuat, sehingga muncul sifat campuran dari kedua induknya. Tidak ada sifat dominan dan tidak ada sifat resesif. Nah, seperti itu ya. Kemudian, yang akan Ibu lanjutkan adalah pembahasan tentang persilangan intermediate. Nah, di mana disilangkan dengan sesamanya kembali. Nah, ini M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, maka gametnya adalah M besar, M kecil, dan M kecil. Nah, sama untuk mencari filial 2 atau F2, membuat tabel terlebih dahulu untuk memudahkan dalam perhitungan. Nah, ini tinggal disilangkan ke sini, ini tinggal disilangkan ke sini, kemudian ini disilangkan ke sini, hasilnya M besar M kecil, ini disilangkan ke sini, M kecil menjadi M kecil. Nah, kemudian hasil dari pengerjaannya adalah rasio genotip keturunan yang terbentuk atau F2 sesuai dengan hasil persilangan di atas, yaitu M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil, yaitu 1:2:1. Nah, dari mana ini dapatnya? Bisa dilihat dari sini. M besarnya ada berapa? Dari 4
kotak ini? Ada 1, kita tulis di sini 1. M besar M kecil, ada berapa M besar M kecil di kotak ini? Ada 2, kita tulis di sini 2. M kecil, di sini ada berapa dalam kotak ini? Ada 1, kita tulis 1. Jadi perbandingannya 1:2:1 untuk rasio genotipnya. Nah, untuk rasio fenotip sendiri atau untuk perbandingan fenotip, pada keturunan yang terbentuk atau F2 sesuai dengan hasil persilangan di atas adalah merah berbanding merah muda berbanding putih, yaitu 1:2:1. Ya, karena merah muda yang ini M besar M kecil adalah merah muda, M besar adalah merah, dan putih adalah M kecil, maka perbandingannya 1:2:1. Sehingga diperoleh kesimpulannya, yaitu rasio fenotip atau F2 dari persilangan intermediate adalah 1:2:1. Nah, mungkin untuk materi pada pertemuan pertama kali ini dicukupkan sampai persilangan intermediate. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang persilangan dihibrid atau hukum Mendel 2. Nah, di mana di sini Ibu memiliki kata-kata motivasi dari Nelson Mandela, yaitu mantan Presiden Afrika Selatan, di mana beliau menyebutkan pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nah, maka jangan lelah, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, meskipun dalam mencapainya kita membutuhkan perjuangan dan tidaklah mudah, tapi percayalah hasil dan buah dari apa yang kita usahakan akan berbuah manis dan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, untuk terakhir penutup, Ibu ucapkan terima kasih kepada 12 MIPA 7 SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang telah menyimak uraian materi penjelasan dari Ibu. Untuk materi pada pertemuan 1, Ibu rasa dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Jika ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya kepada Ibu ya, jangan malu dan jangan sungkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Mendel yang kedua. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan di pekan depan.